Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Luvita Ameliani dengan NIM 2005520014. Nah, di video kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Profitabilitas, dan Leverage terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur subsektor properti dan real estate tahun 2017 sampai 2021. Nah, selanjutnya ada latar belakang mengenai kesadaran masyarakat masih belum memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan tingkat yang diharapkan oleh pemerintah. Masyarakat sering menghadapi tantangan seperti kurangnya pengetahuan apa itu pajak, bagaimana cara penerapannya. Nah, selain itu, mereka masih sulit untuk melakukan perhitungan dan pelaporan pajak. Kurangnya perhatian khusus dari pemerintah terhadap kebijakan pemungutan pajak dapat dianggap sebagai peluang bagi perusahaan untuk terlibat dalam praktik kecurangan pajak. Salah satunya, cara yang digunakan untuk perusahaan memanfaatkan dalam praktik kecurangan pajak adalah agresivitas pajak. Nah, agresivitas pajak sendiri merupakan praktik manipulasi penerimaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar dengan cara yang tidak ilegal ataupun ilegal. Selanjutnya ada tujuan penelitian dan research gap. Nah, yang pertama tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh capital intensity, inventory intensity, profitabilitas, dan leverage. Yang kedua ada research gap. Hasil sebelumnya oleh Karunia 3K 2021 yang menunjukkan bahwa capital intensity berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Nah, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulya dan Anggreni 2022 yang menunjukkan bahwa capital intensity berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Yang kedua, hasil penelitian sebelumnya oleh Istanto 3K 2019 menunjukkan bahwa inventory intensity berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pinaraswati dan Mildawati 2020 yang menunjukkan bahwa inventory intensity berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Selanjutnya, hasil penelitian sebelumnya oleh Carolina 2021 yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Raja Guguk Dolo Saribu 2021 yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Nah, yang selanjutnya hasil penelitian sebelumnya oleh Pinaraswati dan Mildawati 2020 yang menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dan berbeda dengan yang dilakukan oleh Dewi dan Octaviani 2022 yang menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Nah, selanjutnya ada landasan teori. Dalam penelitian ini menggunakan teori agensi yang disebut dengan teori keagenaan, merujuk pada konsep di mana prinsipal pemilik atau pihak yang memberi pewenang dan agen pihak yang dipewenang terlibat dalam interaksi yang menyatakan bahwa agen memiliki kecenderungan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan secara prinsipal untuk meminimalkan laba dan konteks perpajakan. Dua belah pihak dianggap berusaha untuk meminimalkan kesejahteraan masyarakat sendiri sehingga muncul konflik kepentingan. Selanjutnya ada metode penelitian, yaitu ada 4. Yang pertama populasi. Nah, dalam penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur, subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021. Yang kedua ada analisis data dan alat uji yang menggunakan regresi linear berganda dan EVIUS versi 12. Yang ketiga, ada jenis penelitian dan jenis data, yaitu menggunakan penelitian kuantitatif dan data sekunder. Dan yang terakhir ada sampel, yaitu menggunakan proportion sampling. Ini ada hasil penelitian, nah dapat dilihat dari tabel di sampingnya. Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, variabel capital intensity berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak karena nilai probability lebih kecil dari 0,05. Yang kedua, variabel inventory intensity berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak karena nilai probability lebih kecil daripada 0,05. Yang ketiga, variabel profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak
pajak karena nilai probability lebih kecil daripada 0,05. Yang keempat, variabel leverage tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak karena nilai probability lebih besar daripada 0,05. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, variabel capital intensity berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Yang kedua, variabel inventory intensity berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Yang ketiga, variabel profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Yang keempat, variabel leverage tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Selanjutnya ada keterbatasan penelitian. Yang pertama, penelitian ini hanya mengambil 4 variabel bebas, yaitu capital intensity, inventory intensity, profitabilitas, dan leverage. Yang kedua, perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur dengan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 sampai 2021. Yang ketiga, variabel profitabilitas diproyeksikan menggunakan rumus ROA. Yang keempat, variabel leverage diproyeksikan menggunakan rumus DAR. Selanjutnya, ini adalah LOA artikel saya yang dapat dilihat di selembar LOA saya. Di dalamnya sudah tertera bahwa artikel yang saya tulis dan Ibu Ramawati Meta Oktaviani, pembimbing saya, yang berjudul Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak, itu dipublikasikan di Sinta 4, lebih tepatnya di Jurnal Akuisisi Akuntansi. Nah, bagi teman-teman yang ingin melihat atau ingin mengepoin bisa lihat di website yang sudah terterakan di situ. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.